Oke, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Andi Jayadi pada mata kuliah Manajemen Stres. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori terapi relaksasi. Nah, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kajian tentang stres. Nah, selanjutnya juga membahas tentang bagaimana cara pengelolaan stres. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan terapi relaksasi ini untuk mengatasi kondisi stres itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori terapi relaksasi itu, maka yang perlu kita lakukan, yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah sebenarnya apa sih stres itu ya. Ya, mungkin kemarin kita sudah sempat membahas sekilas lah ya. Kita sudah membahas pada pertemuan pertama. Nah, sekarang akan saya garis bawahi mengenai stres itu sendiri sebelum kita masuk kepada terapi relaksasi. Dan kenapa kok terapi relaksasi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mengelola yang namanya stres. Baik. Nah, stres itu merupakan suatu kondisi ketegangan. Nah, oke, kita sampai di sini dulu. Saya garis bawahi bahwa stres ini adalah merupakan kondisi ketegangan. Yang namanya ketegangan ini adalah bagaimana kita dihadapkan pada suatu situasi yang memberikan tekanan kepada diri kita dan menimbulkan ketegangan pada otot kita. Dan rata-rata ketika kita mengalami kondisi stres itu memang berdampak kepada fisik kita. Biasanya kita mengalami kondisi-kondisi atau mungkin otot-otot kita di beberapa tempat gitu ya. Khususnya biasanya yang terjadi itu adalah di daerah tengkuk seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Itu akan merasa ada satu ketegangan. Jadi ketika kita mengalami suatu beban berat begitu, entah itu berkaitan dengan putusnya pacar, tugasnya menumpuk dan lain sebagainya, sehingga ketika banyak sekali permasalahan yang datang akhirnya menyebabkan kondisi stres, dan itu biasanya berdampak kepada munculnya ketegangan. Nah, munculnya ketegangan itu juga akan mempengaruhi emosi. Nah, emosinya ketika kita merasa satu ketegangan begitu akibat suatu tekanan, emosi kita biasanya menjadi tidak stabil begitu ya. Kadang istilahnya kalau orang Jawa bilang senggol bacok kan begitu ya. Sehingga ketika ada satu permasalahan, ketika ada orang yang sedang nyindir atau mungkin tidak sengaja menyindir dan lain sebagainya, itu akan berimbas pada mereka tidak bisa menahan emosinya. Terus juga berpengaruh kepada proses berpikirnya. Kadang mereka, untuk orang-orang yang mengalami stres itu kadang tidak bisa berpikir panjang. Terkadang solusi yang dikeluarkan pun juga mereka tidak berpikir panjang. Kadang ada yang karena stres terus akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, jika seseorang ini mengalami stres yang terlalu besar, maka akan dapat mengganggu kemampuan seseorang tersebut untuk menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya ketika seseorang ini mengalami stres, itu yang terjadi adalah ini akan mengganggu aspek di dalam kehidupan kita. Misalnya saya mengalami stres karena satu tekanan tertentu, maka bisa jadi hubungan saya di dalam keluarga bisa jadi menjadi tidak harmonis karena kondisi saya yang tertekan. Terus juga karena kondisi tertekan, pekerjaan saya itu akan menjadi terbengkalai karena mungkin pikiran saya tidak pada pekerjaan. Nah, sehingga inilah yang dikatakan bahwa sebenarnya kondisi stres ini akan mempengaruhi banyak hal. Nah, untuk itu salah satu terapi yang bisa digunakan itu adalah terapi relaksasi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang terapi relaksasi, itu adalah ini satu teknik dalam terapi perilaku untuk mengurangi ketegangan dan juga kecemasan. Nah, ini kan sama dalam pengertiannya tadi ya. Stres merupakan suatu kondisi ketegangan, dan relaksasi itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengurangi ketegangan tersebut. Jadi pas ya, ada korelasinya antara relaksasi dan kondisi stres. Nah, teknik ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa bantuan terapis. Artinya, ketika kita melakukan terapi relaksasi ini, bisa saja kita melakukan self terapi ya. Jadi, ketika kita sudah tahu prosedurnya,
bagaimana cara pelaksananya, kita mungkin tidak membutuhkan terapi, tetapi mungkin kita bisa melakukannya secara mandiri, begitu ya, self terapi seperti itu. Dan mereka dapat menggunakannya untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan tersebut. Nah, jadi ketika kita mengalami kondisi stres dan kita tahu cara menggunakan relaksasi, maka mungkin kita bisa melakukan itu sendiri tanpa mungkin bantuan oleh profesional atau apapun itu. Cuman memang ada titik-titik tertentu di mana kadang kita memang harus membutuhkan seorang terapi untuk membantu mengurangi kondisi stres yang kita alami. Nah, relaksasi itu sendiri dibagi ada empat tipe, empat tipe. Jadi ada 4 tipe, dan pada mata kuliah ini nanti kita akan membahas 2 tipe saja. Oke, yang pertama itu adalah relaksasi otot atau mungkin progressive muscle relaxation. Yang kedua adalah pernafasan, kalau di dalam bahasa Indonesia pernafasan dalam ya, atau diaphragmatic breathing. Terus yang ketiga adalah meditasi, itu mencakup attention, focusing, dan juga exercise. Terus yang keempat itu adalah relaksasi perilaku, behavioral relaxation training. Nah, nanti kita akan membahas 2 tipe yang atas, yaitu relaksasi otot dan juga pernafasan. Mungkin nanti yang akan lebih banyaknya adalah kita akan membahas tentang relaksasi otot, yang itu bisa digunakan kita sendiri ya, sebagai terapi begitu ya. Nah, relaksasi otot progresif itu adalah teknik relaksasi otot dalam yang tidak memerlukan imajinasi, ketekunan, atau sugesti. Artinya ketika kita menggunakan teknik terapi ini, kita tidak perlu menggunakan imajinasi. Imajinasi itu maksudnya adalah, silahkan kamu membayangkan tempat yang indah, membayangkan tempat yang sejuk, membayangkan di pantai, membayangkan di gunung, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita tidak perlu melakukan imajinasi tersebut, dan juga kita tidak perlu melakukan sugesti. Semakin lama semakin rileks, semakin tenang, semakin damai, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu tidak perlu dilakukan. Nah, teknik relaksasi otot progresif ini memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot. Jadi ketika kita berbicara tentang relaksasi otot progresif, itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memfokuskan pada otot tertentu. Nah, misalnya otot tangan, otot dada, otot wajah, otot bahu, otot kaki, dan lain sebagainya. Saya ulangi, teknik relaksasi otot ini kan memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang, kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi untuk mendapatkan perasaan yang rileks. Nah, kalau kita mengatakan bahwa relaksasi otot ini adalah bagaimana kita fokus pada suatu otot tertentu dan kemudian kita tegangkan. Nah, kalau misalnya contohnya adalah tangan ya. Ini adalah gerakan yang pertama, yaitu adalah otot tangan gitu ya. Ketika otot tangan ini kita menjadikan salah satu fokusnya, ini adalah kita mengencangkan, kita membuat tegang tangan kita, dan kemudian kita kendorkan lagi. Nah, itu yang dinamakan relaksasi otot. Jadi pertama kali kita tegangkan terlebih dahulu, kemudian kita rilekskan. Nah, itu adalah prinsip dari relaksasi otot progresif. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang relaksasi otot, mau tidak mau kita harus menegangkan terlebih dahulu, terus kemudian kita kendorkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbandingan antara otot yang tegang dengan otot yang rileks. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap-tahapnya, kita perlu memperhatikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan relaksasi otot progresif. Yang pertama, jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang relaksasi otot, kita kan melibatkan bagaimana kita menegangkan otot. Menegangkan otot itu kan mengencangkan begitu ya. Nah, itu jangan terlalu dilakukan secara maksimal, atau mungkin jangan terlalu berlebihan begitu ya. Sehingga nanti yang ditakutkan adalah malah mencederai otot kita.
Jadi perlu kita menegangkan tetapi tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot rileks. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan relaksasi otot, ketika kita menegangkan, kita bisa menghitung 5 hitungan begitu, terus kemudian kita rilekskan. Nah, di dalam rileks ini mungkin kita membutuhkan waktu 10 detik gitu ya, atau 10 kali hitungan, kemudian kita ulangi lagi. Jadi nanti total, karena nanti dilakukan 2 kali, maka bisa jadi kita untuk membuat salah satu otot itu rileks itu membutuhkan waktu sampai antara 20-50 detik begitu. Yang ketiga, nah, perhatikan posisi tubuh lebih nyaman dengan mata tertutup, hindari dengan posisi berdiri. Nah, jadi kalau kita mau melakukan self terapi, maka perhatikan kita bisa duduk dengan nyaman, duduk nyaman atau berbaring dengan nyaman. Jangan sampai kita melakukan self relaksasi ini atau self terapi ini, menggunakan relaksasi ini kita dalam posisi yang berdiri. Karena apa yang ditakutkan nanti karena saking rileksnya kita kehilangan keseimbangan dan jatuh. Maka yang perlu diperhatikan adalah kita mencari tempat yang nyaman untuk duduk atau mungkin untuk berbaring. Yang keempat, menegangkan kelompok otot 2 kali tegangan. 2 kali tegangan, artinya kalau kita menegangkan tangan kiri 1 kali kita lepas, kemudian ditegangkan 1 kali lagi kita lepas. Nah, ini hitungannya adalah 2 kali. Nanti kanan juga sama dilakukan, ditegangkan 1 kali lepas, 2 kali lepas, selesai. Nanti ganti otot yang lainnya. Jadi masing-masing otot itu dilatih atau mungkin ditegangkan dan dirilekskan sebanyak 2 kali. Nah, yang kelima ini adalah melakukan pada bagian kanan tubuh 2 kali, kemudian bagian kiri 2 kali. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Yang keenam adalah memeriksa apakah klien ini benar-benar rileks. Nah, ini kalau kita berhadapan dengan klien, maka kita perlu ngecek apakah benar-benar dia bisa merasakan rileks ketika melakukan ketika melakukan terapi relaksasi begitu ya. Jadi bisa jadi kan begini, ketika kita melakukan tegangan tangan kiri dengan tangan ditegangkan tangan kiri kemudian dilepaskan. Nah, kita harus menanyakan kepada si klien itu adalah bagaimana bisa membedakan nggak rasanya otot yang tegang dengan otot yang rileks. Nah, apa yang kamu rasakan ketika otot ini rileks? Nah, jadi ini benar-benar kita mau ngecek apakah dia bisa merasakan perbedaan antara ketika otot itu tegang dan juga ketika otot itu menjadi rileks. Yang ketujuh, terus-menerus memberikan instruksi. Ya, oke. Jadi kalau kita berhadapan dengan klien, mau tidak mau kita perlu memberikan instruksi secara jelas dan terus-terusan, secara terus-menerus instruksi sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedelapan, ini adalah memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, ini mudah-mudahan saya menjelaskan presentasi ini juga tidak terlalu cepat ya. Karena kalau terlalu cepat mungkin bisa jadi orang atau klien yang di hadapan kita itu menjadi kebingungan, susah menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, terlalu lambat pun juga sama gitu ya. Mungkin akan membuat durasinya akan menjadi lebih lama kan begitu. Jadi ini 8 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan terapi relaksasi kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu mempersiapkan hal-hal untuk keperluan terapi relaksasi ini. Yang pertama ini adalah persiapan alat dan juga lingkungan. Yang dibutuhkan itu adalah kursi. Paling tidak kita istilahnya menyediakan kursi yang benar-benar itu bisa membuat klien itu merasa nyaman. Kalau misalnya itu untuk diri kita sendiri ya, paling tidak kita bisa duduk nyaman di dalam kursi itu, di atas kursi itu. Atau kalaupun misalnya harus berbaring ya kita harus siapkan kira-kira ini adalah kondisi berbaring yang nyaman untuk kita atau untuk klien.
bantal. Nah, ini juga perlu disediakan atau mungkin malah opsional lah ya. Artinya kalau misalnya dengan kondisi tanpa bantal itu membuat kita lebih nyaman, ya kita nggak usah pakai bantal. Tetapi kalau misalnya dengan kondisi menggunakan bantal itu adalah kondisi yang nyaman buat kita atau buat klien, ya itu kita berikan gitu ya. Jadi intinya adalah kenyamanan klien. Terus kemudian adalah serta lingkungan yang tenang dan juga sunyi. Nah, ini juga sangat diperlukan karena kondisi ketika ada bising begitu ya, itu kan konsentrasinya klien itu kan bisa terpecahkan gitu ya. Jadi bisa jadi instruksi kita tidak terdengar atau mungkin kita akhirnya fokus kita akan pecah karena ada orang ngomong dan lain sebagainya. Maka kita pilih tempat yang sunyi dan tenang. Kemudian persiapan untuk klien yang pertama itu adalah kita perlu menjelaskan tujuannya. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan klien, ya mau tidak mau ya memang kita perlu menjelaskan tujuannya. Tujuan untuk melakukan terapi relaksasi ini apa sih gitu ya. Terus yang kedua adalah kita perlu menyampaikan manfaatnya. Nah, manfaatnya apa begitu ya. Terus kita juga sampaikan bagaimana nanti prosedurnya. Ini harus bagaimana, nanti langkah-langkahnya harus apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Terus kemudian jangan lupa kalau kita berkaitan dengan klien, mau tidak mau kita harus memberikan lembar persetujuan. Atau mungkin kalau kalian biasa menyebutnya itu adalah istilahnya informed consent. Nah, yang kedua adalah posisikan tubuh klien ini secara nyaman, yaitu bisa berbaring dengan mata tertutup menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut. Jadi ada bisa di bawah kepala dan yang kedua adalah di bawah lutut. Nah, atau bisa duduk di kursi dengan kepala tetap ditopang. Hindari posisi berdiri. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi intinya adalah bagaimana membuat seseorang klien itu merasa nyaman ketika diterapi. Nah, yang ketiga ini adalah lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam tangan. Mungkin bisa jadi kalau misalnya menggunakan kalung, sepatu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilepas supaya kita merasa nyaman. Termasuk juga kita melonggarkan dasi dan juga melonggarkan ikat pinggang. Itu juga salah satu hal yang mungkin perlu diingat atau mungkin perlu diperhatikan ya, supaya aliran darah itu lancar gitu ya. Kalau misalnya ini terlalu dasi ini terlalu kencang, itu kan menjadi aliran darah menjadi tidak lancar. Terus pergerakan juga tidak menjadi tidak leluasa ya, termasuk ketika kita mengikatkan ikat pinggang terlalu kencang. Jadi tidak perlu dilepas, tetapi mungkin perlu dilonggarkan. Nah, kemudian kita tiba pada prosedur yang harus dilakukan. Nah, di dalam terapi relaksasi otot progresif ini akan ada 15 prosedur atau 15 gerakan yang harus dilakukan. Nah, oke, kita mulai dari gerakan yang pertama. Ini sudah ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa gerakan yang pertama ini adalah melatih otot tangan. Melatih otot tangan. Caranya adalah dengan menggenggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Jadi dikepalkan secara kencang begitu. Dan kepalan ini semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Jadi tidak hanya kita menegangkan ototnya saja, tetapi kita harus merasakan rasa tegangnya. Nah, ini rasa tegang ini harus dirasakan. Nah, pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Nah, jadi kalau misalnya sudah ditegangkan, kemudian kan dibuat rileks nih, silakan dikendorkan gitu ya. Setelah dikendorkan, kita hitung sampai paling tidak 10 detik. Nah, untuk merasakan kondisi yang rileks. Jadi setelah kondisi ini otot-otot ini dipaksa untuk menegang, terus kemudian dirilekskan, kan tentu saja akan ada perbedaan ya antara tegang dan rileks. Nah, ini kita harus meminta dia selama 10 detik itu merasakan kondisi-kondisi yang rileks seperti itu. Nah, gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan juga keadaan rileks yang dialami. Jadi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Terus yang kelima ini adalah prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kanan. Jadi kalau sudah tangan kiri 2 kali, maka kita lakukan yang kanan 5 kali. Jadi kalau bisa sih harus seimbang gitu ya. Nah, gerakan yang kedua ini ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Otot tangan bagian belakang. Jadi
ototnya seperti di sini ya. Nah, tekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan otot di tangan bagian bawah ini menegang. Caranya adalah jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan melatih otot tangan bagian depan dan juga belakang. Jadi kalau misalnya dipraktekkan itu adalah tangannya adalah jari-jarinya ke arah ke atas ya. Jadi ini ditegangkan seolah-olah ini dipaksa untuk menyentuh tangan ya, sehingga di sini ini akan terjadi ketegangan. Dipaksa sekuat mungkin gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Dipaksa sekuat mungkin sehingga ini kita merasakan adanya satu ketegangan. Di sini juga akan sedikit merasa ketegangan juga. Nah, nanti seperti itu dilakukan sama dengan yang pada gerakan yang pertama, prosedur yang pertama. Jadi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Terus kemudian kita ganti melatih tangan kanan 2 kali seperti itu. Gerakan yang ketiga. Nah, ini ditujukan untuk melatih otot bicep gitu ya. Otot bicep itu ini ya. Otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Nah, caranya adalah genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. Terus yang kedua adalah kemudian membawa kedua kepalan itu ke pundak sehingga otot bicep ini akan menjadi tegang. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan itu sama seperti kalau misalnya seorang binaraga itu sedang menunjukkan otot bicepnya gitu ya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini ditegangkan, ini apa ya istilahnya, kepalanya agak ke bawah, ini ditegangkan sehingga di sini akan merasa ada satu ketegangan tertentu, ada ketegangan otot di sini. Nah, ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, satu tangan sendiri, tangan kanan sendiri gitu ya, atau mungkin dua-duanya dilakukan secara bersamaan mungkin bisa. Itu gerakan yang ketiga. Gerakan yang keempat. Nah, gerakan yang keempat ini adalah melatih otot bahu supaya mengendur. Ini ya, otot bahu supaya mengendur. Nah, caranya adalah angkat kedua bahu setinggi-tingginya sehingga menyentuh kedua telinga. Jadi ini kita seolah-olah ini mengangkat bahu sampai menyentuh telinga gitu ya. Dan ini mungkin kita perlu istilahnya melakukannya secara bersamaan ya. Kalau secara satu-satu gini agak susah juga sih ya. Jadi mungkin kita melakukan secara bersamaan. Jadi kayak seolah-olah seperti ini ya. Mencoba untuk mendekatkan antara bahu dengan telinga. Nah, fokuskan atas dan juga leher. Jadi kita mencoba di sini, nanti akan kerasanya ada di sebelah sini nih, seperti ini, dan juga nanti leher akan kerasa seperti itu ya. Tetapi mungkin yang lebih besar akan di bahunya seperti ini, karena yang ditarik adalah bahu. Nah, gerakan kelima dan juga keenam. Jadi ada 2 gerakan, 5 dan 6. Ini ditunjukkan untuk melemaskan otot-otot wajah. Seperti kalau otot wajah itu adalah dahi, mata, rahang, dan juga mulut. Nah, gerakan yang kelima itu adalah kita menggerakkan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa dan kulitnya keriput. Jadi kalau misalnya kita mau membayangkan begitu atau mempraktekkan, ini seolah-olah kita mempertemukan alis yang kanan dengan alis yang kiri. Jadi mengkerut begitu ya. Kalau orang Jawa bilang mencureng gitu ya, seperti itu. Nah, gerakan yang kelima itu terkait dengan melatih otot-otot mata. Jadi tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan di sekitar mata ya, dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Jadi berusaha memejamkan dengan keras gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Dan itu nanti kedua hal ini antara dahi dengan mata nanti dilakukan 2 kali. Jadi otot dahi 2 kali, otot mata 2 kali. Nah, gerakan ke-7 ini adalah ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Nah, otot rahang begini ya. Jadi adalah katukan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar rahang. Jadi kayak orang Jawa bilang geget ya. Jadi kayak bagaimana kita menggigit gigi gitu ya. Gigi kok digigit ya. Jadi intinya adalah kita mengeraskan otot rahang kita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ke-8, gerakan yang ke-8 itu adalah
ditujukan untuk mengendorkan otot-otot di sekitar mulut. Nah ini bibir ini dimonyongkan gitu ya, dibuat maju sejauh mungkin begitu ya, sehingga kita akan merasakan ketegangan di area mulut gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan merasa ada ketegangan di daerah mulut seperti itu, dan itu juga dilakukan 2 kali. Yang ke-9 ini ditujukan untuk merilekskan otot leher bagian depan dan juga otot bagian belakang. Nah, gerakan ini diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Nah, yang kedua ini adalah letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Oke, letakkan kepala, bukan meletakkan di atas meja ya, tetapi meletakkannya di sandaran gitu ya, di sandaran. Tadi kalau misalnya ada bantal ya, itu akan diletakkan di bantalan itu ya. Terus kemudian tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan juga punggung atas gitu ya. Jadi gampangannya adalah kita mendorongkan kepala ke belakang dengan keras. Jadi kayak seolah-olah menjorokkan kepala ini ke belakang begitu dengan keras, sehingga akan terjadi ketegangan di dalam otot leher bagian belakang. Dan kemudian gerakan yang ke-10 ini adalah ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Jadi leher bagian depan. Gerakannya adalah membawa kepala ke muka gitu ya. Bukan ke muka sini, ke sini. Benamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Jadi menaruh ke depannya adalah dengan istilahnya menundukkan kepala sampai sejauh mungkin dan sekeras mungkin sehingga nanti akan ada ketegangan di otot-otot leher bagian depan. Kemudian gerakan yang ke-11 itu ditujukan untuk melatih otot punggung ya. Pertama, caranya adalah angkat tubuh dari sandaran kursi. Jadi kita tegakkan tubuh, jangan sampai bersandar pada sandaran kursi ya. Terus punggung dilengkungkan. Jadi seolah-olah ini membentuk huruf C begitu ya, punggung itu. Sehingga gini, dada membusung, punggung ini perut ke depan, dada juga ke depan, terus punggungnya akan membentuk huruf C begitu ya. Busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Jadi dalam kondisi seperti ini dibuat dihitung 10 kali, kemudian setelah itu dibuat rileks 10 kali. Nah, saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi. Nah, jadi kita kembali bersandar lagi sambil membiarkan otot menjadi lemas. Jadi ketika kita mau menegangkan, kita menjauhkan dari sandaran kursi, kemudian kita buat dada kita membusung, perut kita ke depan, terus kemudian tahan 10 detik, terus kemudian kita rilekskan lagi. Gerakan yang ke-12 ini ditujukan untuk melemaskan otot dada. Caranya adalah dengan cara menarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Otomatis kan seperti ini ya, dan ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepas. Jadi ditahan, jadi tarik nafas dalam-dalam begitu, kemudian ditahan untuk beberapa saat, ya paling nggak 5 atau 10 hitungan lah ya, sambil merasakan ketegangan di bagian dada. Jadi sambil dikencangkan dadanya juga bisa ya, sehingga ini nanti akan kencang begitu. Terus kemudian saat ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. Jadi setelah dilepaskan kita kembali bernafas secara normal. Terus kemudian ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan juga kondisi rileks. Sama ya dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Jadi bagaimana mengupayakan kita atau mungkin klien itu bisa merasakan perbedaan antara kondisi otot yang tegang dengan kondisi otot yang rileks. Gerakan yang ke-13 ini adalah ditujukan untuk melatih otot-otot perut. Nah, caranya adalah tarik dengan kuat perut ke dalam gitu ya. Ini yang agak susah juga nih, menarik perut ke dalam gitu ya. Akan susah. Pada intinya itulah ya, paling tidak kita menarik kuat-kuat perut ke dalam gitu ya. Terus kemudian tahan sampai menjadi kencang dan juga keras selama 10 detik.
kemudian dilepaskan. Jadi menarik ke dalam sampai cekung ya, begitu kalau bisa, terus kemudian itu tahan 10 detik, kemudian dilepaskan. Ulangi kembali seperti gerakan awal di perut tadi ya. Yang 14 dan 15, nah, ditujukan untuk melatih otot kaki. Nah, itu untuk melatih otot paha dan juga melatih otot betis. Yang pertama adalah luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Jadi kalau yang pertama yang perlu dilakukan adalah kalau ini kaki gitu ya, ini telapaknya menghadap ke depan. Nah, ini yang kita lakukan adalah meluruskan ya, meluruskan kedua telapak kaki itu menjadi seperti ini. Maka paha akan terasa tegang. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Jadi lututnya itu agak sedikit ditarik gitu ya, otot lututnya ya. Jadi sehingga ketegangan itu dirasakan dari paha juga dirasakan di betis kita. Tahan posisi tegang selama 10 detik lalu dilepaskan. Ulangi setiap gerakan masing-masing 2 kali. Ingat dari gerakan 1 sampai dengan gerakan 15 itu dilakukan sebanyak 2 kali. Oke, itu untuk relaksasi otot progresif. Nah, yang kemudian kita akan membahas sedikit mengenai relaksasi nafas dalam. Nah, relaksasi nafas dalam ini adalah sebuah pernafasan abdomen dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan mata. Kembali lagi kita memejamkan mata supaya apa? Supaya paling tidak kita bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi terhadap proses yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita menegangkan tadi kan paling tidak kita dengan sambil memejamkan kita sambil berpikiran bahwa oh iya saya mengamati otot-otot yang tegang begitu. Nah sama ketika menggunakan relaksasi nafas, ketika kita memejamkan mata paling tidak kita bisa fokus pada proses yang ada di dalam diri kita ketika menarik nafas, terus kemudian melepaskan begitu ya. Jadi tarik nafas, tahan dan keluarkan. Nah seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan relaksasi nafas dalam atau mungkin menggunakan relaksasi otot, paling tidak mungkin kondisi yang paling nyaman adalah memejamkan mata. Nah ini menurut Priharjo. Ini menyatakan bahwa adapun langkah-langkah teknik relaksasi nafas dalam ini sebagai berikut. Pertama, atur posisi yang nyaman dan lingkungan yang tenang. Sama kan prosedurnya hampir sama lah. Intinya adalah bagaimana kita mengkondisikan lingkungan. Lingkungan ini nyaman, posisi duduk, posisi tidur membuat nyaman, lingkungannya tenang, tidak berisik, tidak ramai dan lain sebagainya. Lucu juga sih kalau misalnya ada klien gitu ya sedang relaksasi, tiba-tiba ada orang masuk teriak-teriak dan lain sebagainya, kan lucu juga gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi adalah ketika dia mau mencoba untuk rileks, mereka terbangun karena ada orang-orang yang teriak-teriak, entah minta apa kek dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah usahakan rileks dan tenang. Nah, bagaimana kita mengusahakan rileks dan tenang? Nah, kembali lagi gitu ya. Ini adalah dengan upaya misalnya dengan membuat posisi duduk atau posisi tidur itu yang nyaman, itu secara tidak langsung paling tidak akan membantu kondisi tubuh kita ini akan rileks. Dan yang berikutnya adalah teknik pernafasan itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah menarik nafas dalam melalui hidung dengan hitungan 3. Jadi 1, 2, 3. Tahan sekitar 5-10 detik. Nah, kemudian menghembuskan nafas melalui mulut secara perlahan sambil membiarkan tubuh menjadi kendor dan merasakan betapa nyaman hal tersebut. Jadi ini simple sih ya. Ini mungkin lebih simple dibandingkan relaksasi otot progresif tadi ya. Jadi kita cuman hanya sekedar memandu klien itu adalah untuk menarik nafas, kita hitung sampai 3, terus kemudian tahan
5-10 hitungan, kemudian hembuskan. Nah, seperti itu. Tetapi ada yang mungkin relaksasi nafas ini juga akan dimodifikasi. Ada beberapa yang memodifikasi terapi relaksasi nafas ini dengan cara misalnya sambil kita tarik nafas terus hembuskan, itu kita diminta untuk memperhatikan hal istilahnya proses itu yang dimaksud adalah gini. Ketika kita menarik nafas, kita membayangkan ada udara yang masuk. Jadi kalau kita misalnya menarik nafas begitu, ada udara yang masuk melalui hidung. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita fokusnya adalah pada tarikan dan bagaimana udara itu tersimpan di dalam paru-paru kita. Begitu. Nah, terus kemudian kita lepaskan, itu pun juga kita istilahnya fokus kepada proses ketika kita melepaskan. Nah, ada beberapa terus akhirnya memodifikasi dengan melibatkan otot-otot tertentu. Misalkan, silakan perhatikan otot kepala Anda gitu ya, atau mungkin otot tangan Anda, otot perut Anda, otot dada Anda, bahu Anda, terus kemudian kaki Anda. Nah, itu ada yang sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama sambil tarik nafas, sambil kita disuruh atau diminta untuk memperhatikan otot-otot tertentu yang mungkin disebutkan oleh si terapisnya. Untuk materi terapi relaksasi kali ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ajukan pertanyaan melalui forum diskusi di Bella, atau mungkin bisa menanyakan di dalam WA group yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat.